Terkait buat teman-teman di bidang F&B, terutama yang baru mau mulai, belum pernah di bidang ini sama sekali. Yang paling penting dalam kita riset itu adalah gimana kita bisa breakdown bahan bakunya itu sampai ke komponen terkecilnya. Dan tiap komponen terkecil ini kita harus cari alternatif apa aja yang tersedia di market, di pasaran. Dan of course kalau kita kembali lagi ke research, ya harus punya taste yang bagus juga. Ini aku pinjem filosofinya Jiro. Jiro itu chef sushi di Jepang. Ini filosofinya bisa berlaku ke semua industri, mulai dari F&B, kreatif, movie, dan lain-lain. Filosofinya simple, dia ngomong, kalau mau masak enak, itu harus sering makan enak. Karena untuk masak yang enak, kamu harus punya taste yang tinggi. Sama halnya di sini riset, kamu harus makan enak dulu kalau mau bisa bikin makanan enak. Gimana kamu punya referensi makanan enak kalau kamu nggak pernah makan enak. Sama halnya gimana mau bikin film yang bagus kalau nggak pernah nonton film bagus. Gimana mau bikin musik yang bagus belum pernah dengerin musik yang masterpiece. Jadi di sini referensi itu yang paling penting. Punya taste yang oke, kalau udah gimana kita bisa translate itu ke bahan baku yang terkecil dan kita cari alternatif terbaik dari tiap bahan baku itu. Bener banget. Jadi ada lagi hal yang paling penting, itu tim sih menurutku ya. In my point of view, ketika doing up the business, ya timnya itu harus ke touch bener-bener. Kayak disebut sama Mas Aslam tadi, kita berempat nih. Kayak secara operasional ada yang namanya Mas Haris. Mas Haris ini kan chef gitu kan. Dia tahu rasanya tuh kayak gimana, harusnya kayak gimana, itu yang harus nge-touch gitu loh. Setiap hal detail harus dikontrol bener-bener, setiap hal detail itu harus diketahui bener-bener untuk menghasilkan suatu hal yang lebih. Dan ya soal makanan gitu loh, kita sekarang bisnis di dunia kuliner tuh yang terpenting apa sih? Rasa gitu loh. Kalau rasa dari pebisnis kuliner ini udah nggak enak gitu, mau dipromo kayak gimana pun juga nggak akan laku gitu loh. To be honest, kalau di Sushi Rumah mah kita promo relatif lebih kecil ya Mas ya. Maksudnya kita nggak sering ngeluarin promo yang dalam tanda kutip lebay gitu loh. Kayak misalkan makan di sini gratis setahun gitu, enggak gitu loh. Jadi promo-promo kita ya just a discount, mungkin hanya apa. Kita sering ngeluarin promo, tapi bukan promo yang gila-gilaan juga. Itu yang dari segi gimana caranya handling up. Terus yang masalah riset tadi, kita punya Mbak Laras. Jadi di kami kan ada tadi disebut Mas Aslam namanya Mbak Laras gitu kan. Nah Mbak Laras nih orangnya jeli gitu, cermat gitu loh. Ketika dia melakukan sesuatu, dia bener-bener dites, bener-bener dirasain, bener-bener wah ini nggak enak nih, kayaknya kita harus kayak gini deh, ini nggak enak sih. Dan ada saling menghargai satu sama lain ketika kita kerja. Itu membuat sebuah perusahaan akan leverage. Jadi banyak sekali mungkin pebisnis itu gagal karena dua hal. Yang pertama dia nggak kalkulatif, yang kedua berantem sendiri gitu. Nah dua hal ini yang benar-benar kita jaga nggak boleh terjadi di Sushi Rumah gitu. Jadi secara tim kita sering bonding, dan secara produk atau secara bisnis kita tahu kalkulasinya berapa, rasanya gimana dan lain sebagainya. Itu yang mungkin tips-tips yang bisa kami berikan untuk teman-teman yang mulai melakukan bisnis apapun itu, khususnya di F&B gitu. Oke, jadi beberapa menu favorit kita di sini yang udah pasti itu adalah salmon mentai rice, beef mentai rice juga. Kita juga punya Krakatau roll yang dari namanya kita ambil dari Gunung Krakatau karena bentuknya seperti Gunung Krakatau. Ada juga Seven Deadly Sin karena kamu merasa kayak menikmati semua dosa di dunia ini saat melahapnya. Gitu. Kita juga punya Imperial Dragon Roll. Dan mungkin yang akan kita upcoming, yang aku rasa bakal laku banget, yaitu satu saus spesial kita yang extra pedas, yaitu untuk produk lain yang namanya Onibi. Itu ada di nigiri, ada di sushi roll, ada di beberapa menu kita. Jadi emang ada satu yang kita specialize nanti yang bagi pencinta pedas, ini bakal suka banget. Terus selain itu juga kita ada curry rice. Jadi curry rice ini ceritanya ada nih, perjalanan ceritanya. Again, kan aku pernah ke Jepang, dia belum gitu kan. Terus makan nih kan, makan curry rice, kok enak banget nih ya curry rice. Dia tuh curry rice tapi di dekat stasiun
tempatnya kecil banget, tapi karinya tuh enak banget. Terus ketika aku udah di Sushi Rumah nih, udah sama teman-teman ini, aku ngobrol sama Mas Haris gitu, Mas bisa nggak sih kita bikinin kari yang enaknya kayak gini. Akhirnya kita riset, muncullah kari. Jadi kari kita dijamin enak banget dan autentik banget, kayak makannya itu langsung dari Jepang gitu. Terus ya bener banget, tadi kita punya saus spesial, sangat pedas, enak gitu. Itu gara-garanya juga aku suka makan sushi dan aku sering makan di restoran sushi lain juga gitu. Ini ada satu restoran yang aku suka banget menunya gitu, cuman harganya mahal gitu. Nah, padahal ketika di sana aku bisa ngeluarin uang tuh banyak banget untuk makan itu. Terus again bilang sama Mas Haris sama Mbak Laras gitu kan, bisa nggak sih kita bikin yang rasanya kayak gini tapi harganya murah Dan lebih enak. And they said why not gitu. Akhirnya kita bikin, rasanya lebih enak. Ya alhamdulillah sekarang aku nggak ngeluarin banyak uang untuk menikmati hal seperti itu gitu. Jadi banyak cerita di Sushi Rumah, banyak cerita development di Sushi Rumah. The things that I like di Sushi Rumah adalah being progressive gitu. Jadi setiap hari kita selalu progress, kita selalu ada development, kita selalu ada perkembangan. Itu yang mungkin tidak terjadi di banyak bisnis-bisnis lainnya, khususnya di F&B. Banyak sekali kita punya lihatlah teman-teman kita yang punya F&B gitu. Ketika ada satu titik dia merasa nyaman, terus akhirnya nggak ada perkembangan lagi gitu loh, karena udah ngerasa nyaman. Nah, beda sama kita, beda sama kami gitu. Kami tuh kalau udah ngerasa nyaman ya, ini ada satu poin nih udah nyaman gitu, kok ada yang salah nih kalau nyaman gitu loh. Jadi kita nggak pernah mau ada di zona nyaman. Kita selalu upgrade gitu. Itu sih, that's a challenge that I totally love it. Jadi balik lagi ke prinsip kita, yaitu kita di sini progresif. Sushi Rumah ini adalah satu dari langkah banyak kita. Dalam Sushi Rumah ini pun sebenarnya Sushi Rumah berada di bawah Rumah Group, yang kedepannya akan membuat beberapa produk lain yang aku yakin bisa menggebrak pasar juga. Dari makanan Jepang, ada ramen, ada juga Japanese barbecue. Kita ada beberapa produk lain yang emang kita pengen kembangkan dan kita lempar ke pasar dalam payung Rumah Group. Dan kembali lagi, semua produk yang kita keluarkan ini punya filosofi yang sama, bahwa makanan enak adalah hak segala bangsa. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.